Loh? Karena apa? Ketika kita minta petunjuk Tuhan, berdoa dimulai, Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan kita mengerti. Tetapi kalau kita belajar Alkitab itu berdasarkan pengetahuan, maka kita hanya dapat pengetahuan secara historisnya bagaimana, secara arkeologinya bagaimana, secara ini arti bahasanya bagaimana. Kita hanya ngerti gitu-gitu aja. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan satu pengertian yang sesungguhnya dari Tuhan, maksud Tuhan, wahyu Tuhan itu apa. Nah itu bedanya kalau kita menerima petunjuk Tuhan, ya kan, maka kebenaran itu sesuai dengan apa? Iman kita. Maka wahyu Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Ini kalau kita berdasarkan iman. Tapi kalau kita berdasarkan akal pikiran kita, rasionalitas kita, maka kebenaran yang disingkapkan berdasarkan pengetahuan kita. Coba saudara mencari kebenaran, baca Alkitab kode-kode sama-sama. Nanti saudara sekarang kita bisa foto itu lewat apa? Kita buka apa aplikasi IE ya? Bisa. Kadang-kadang saya coba lihat, tentang ini ayat ini, keluar tafsirannya ini, apa semuanya dapat gitu kan? Ada yang pakai ini. Kemudian kita baca lagi, cari di searching di Google, keluar juga semuanya. Ini berdasarkan pengetahuan, tetapi kita tidak pernah mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Itu bedanya. Tapi kalau kita berdasarkan, kita duduk di kaki Tuhan, berikan waktu pikiran hati kita kepada Tuhan, maka kita dengan pengetahuan yang sama, firman yang sama, tapi kita berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan disikapkan berdasarkan apa? Petunjuk Tuhan itu apa? Maka setiap pribadi-pribadi berbeda. Karena pesan Tuhan berbicara kepada kita pribadi harus berbeda. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Tuhan berbicara kepada kita. Oleh karena itulah pentingnya kita ini duduk diam minta petunjuk Tuhan, wahyu Tuhan. Cuma kadang-kadang ngantuk, baca Alkitab ngantuk, saudara, ayo kita mulai supaya kita ketika wahyu Tuhan dinyatakan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhanku. Tapi kalau kita dengar kok orang lain belum tentu sesuai kebutuhanku, karena apa? Makananku, aku lagi sakit A, aku obat makannya nggak boleh, pantangannya makanan ini. Aku lagi sakit B, pantangannya ini. Tapi secara umum makanan ini, makan itu untuk semua orang. Nah itu kan. Jadi kita bisa. Oleh karena itu kita perlu gereja Tuhan, tempat kita banyak berdoa supaya apa? Pembicara-pembicara yang kita undang ataupun dan saudara kita yang mengakui firman Tuhan itu berdasarkan petunjuk Tuhan sehingga itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah saudara, yang terakhir kita lihat relevansinya apa sih? Iman seringkali tidak mengukupi dulu saudara, iman. Tetapi iman yang sejati bergerak saat Tuhan berbicara, bahkan jika dunia mencemooh. Jadi kalau kita bicara iman, bukan hanya menunggu, tapi iman harus sejati, harus bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang sedang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan saat ini? Coba kita renungkan. Apa yang Tuhan ini perintahkan untuk kita kerjakan? Mulailah, jangan melihat hal-hal yang nanti bagaimana dan bagaimana. Tapi mulailah dulu, meskipun belum kelihatan hasilnya. Diperintahkan membangun bahtera, dia dikerjakan, dia bukan ahli membuat bahtera, dia membangun di gunung, dia tidak tahu itu dicemooh dunia, tetapi dia mulai saja. Tuhan memberikan hikmat sehingga bahtera itu dapat terselesaikan tepat pada waktunya, baru ternyata terjadi demikian peristiwa.